Pemirsa, Anda kembali menyaksikan News Siang bersama saya Fazilah Kernisa. Dan seperti apa suasana arus mudik yang mulai ramai? Kita akan bergabung dengan rekan Syahreza di Pelabuhan Merak, Banten dan Hamzah Hasibuan di Malangbong, Garut, Jawa Barat. Kita ke Pelabuhan Merak terdahulu. Ada Syahreza. Bagaimana suasana arus mudik terkini di Pelabuhan Merak, Syahreza? Zila, selamat siang. Terkait situasi arus mudik di Pelabuhan Merak, hingga saat ini terpantau ramai lancar dan memang sejak pagi tadi jika berbicara mengenai kepadatan ini kerap kali terjadi pada waktu malam hingga pagi hari. Namun seperti inilah situasinya pada siang hari ini. Zila, hanya ada satu ruas area ruang tunggu bagi para pengendara untuk bisa masuk ke dermaga 6 yang ada di Pelabuhan Eksekutif Merak. Ini tergolong lebih landai, Zila, jika dibandingkan dengan tadi pagi, namun masih tergolong ramai lancar juga karena ini setiap menitnya, setiap 20 menit, 30 menit dan beberapa setelah waktu selalu silih berganti kendaraan yang ingin melaju ke dermaga 6. Nah, Zila, jika berbicara mengenai seberapa banyak penumpang dan kendaraan, melansir dari data terakhir Rabu 26 Maret, hampir 100.000 penumpang sudah menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakahuni. Sementara untuk kendaraan, bahkan ada sekitar 21.000 kendaraan yang sudah melaju, baik itu kendaraan pribadi dan beberapa kendaraan lainnya. Dan memang ini kerap naik angkanya jelang besok diprediksi menjadi puncak arus mudik. Dan ada beberapa kebijakan yang diberlakukan untuk menanggapi kepadatan, seperti menyediakan buffer zone oleh pihak kepolisian di berbagai ruas tol yang mengarah ke Pelabuhan Merak dan juga buffer zone di kawasan Pelabuhan Eksekutif Merak ataupun di kawasan reguler begitu, sehingga ini diharapkan bisa mengurai adanya kepadatan ataupun antrian yang mengular khususnya untuk memasuki puncak hari esok. Namun bisa dipastikan ASDP menghimbau bagi masyarakat untuk tiba 1 atau 2 jam lebih awal sebelum keberangkatan. Zila. Baik, terima kasih Syahreza. Selanjutnya kita ke Malangbong, Garut. Ada Hamzah Hasibuan di sana. Bagaimana suasana arus mudik di sana, Hamzah? Ya, Zila dan juga pemirsa, terkait dengan arus lalu lintas di momen mudik Lebaran 2025 ini, kami melaporkan langsung dari pertigaan Malangbong, Garut, Jawa Barat, di mana ini merupakan salah satu titik rawan kemacetan yang merupakan jalur selatan yang digunakan oleh pemudik, baik roda 2 maupun roda 4 yang mengarah ke beberapa daerah di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Bisa kami gambarkan, Zila dan juga pemirsa, bahwa di belakang saya ini merupakan jalan raya Malangbong, Bandung yang mengarahkan ke daerah Garut dan juga Bandung. Selain itu, di sebelah kanan saya ini merupakan jalan raya Malangbong Tasik yang menghubungkan area Malangbong ke daerah Tasik dan juga jalan raya Lingkar Gentong yang biasanya dilalui oleh para pemudik yang ingin menuju ke daerah Jawa Tengah. Selain itu, di sebelah kiri saya ini juga merupakan salah satu jalan raya utama yang digunakan oleh masyarakat untuk mengarah ke daerah Wado dan juga daerah Sumedang. Kami memantau sejak pagi tadi, Zila dan juga pemirsa, bahwa tidak ada kepadatan yang berarti di pertigaan Malangbong ini. Di sini terlihat ramai dikarenakan terdapat pasar Malangbong dan juga alun-alun yang memang sehari-hari digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas. Selain itu, kendaraan yang mendominasi di sini masih berupa truk angkutan barang dan juga bis penumpang antar kota. Namun sudah ada beberapa pemudik yang kami lihat yang membawa bingkisan ataupun bungkusan menggunakan kendaraan roda 4 dan juga roda 2 yang melintas di Malangbong menuju ke arah Jalan Raya Lingkar Gentong Tasikmalaya dan nantinya akan melanjutkan ke daerah Jawa Tengah. Sementara itu, Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Hamzah Hasibuan, yang melaporkan langsung dari Malangbong, Garut. Sebelumnya ada Syahreza Zanski yang melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, antisipasi tindak kriminalitas di perjalanan, polisi mengawal ratusan pemudik sepeda motor asal Pulau Jawa yang tiba di Pelabuhan Wikabeton, Lampung Selatan, Lampung. Pengawalan dilakukan agar pemudik dapat tiba di kampung halaman dengan petugas guna memberikan rasa aman kepada para pemudik yang tiba di Sumatera.
Ratusan pemudik sepeda motor asal Pulau Jawa yang tiba di Pelabuhan Wika Beton, Lampung Selatan dikawal anggota Satlantas Polres Lampung Selatan. Ini dilakukan guna menjaga keselamatan dan keamanan pemudik, khususnya yang melakukan perjalanan pada malam hari. Untuk memperlancar proses pengawalan, polisi akan berkoordinasi dengan petugas KSOP Bakahuni terkait kapal yang sandar di dermaga Wika Beton yang dikhususkan untuk kendaraan roda 2. Pengawalan ini ditujukan untuk demi terciptanya keamanan yang tercipta pada para pemudik, sehingga kita harapkan ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti begal dan lain sebagainya, sehingga kita akan kawal sampai dengan perbatasan Bandar Lampung, kita kawal secara estafet. Pemudik mengaku bisa mudik dengan tenang karena dikawal polisi dan tiba dengan selamat di kampung halaman. Seharusnya ya seperti ini kan, polisi mengayomi dan melindungi masyarakat. Pengawalan pemudik ini dimulai dari Pelabuhan Wika Beton Lampung Selatan secara estafet. Tidak hanya di Pelabuhan PT Wika Beton saja, pemudik yang tiba di Pelabuhan Bakahuni juga mendapatkan pengawalan hingga perbatasan kota Bandar Lampung. Berdasarkan data ASDP, hingga H-4 Idul Fitri sebanyak 10.410 sepeda motor yang sudah tiba di Pulau Sumatera. Angka ini akan terus bertambah, mengingat puncak arus mudik akan terjadi pada 27 dan 28 Maret nanti. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, mudik ke kampung halaman menjadi budaya bagi rakyat Indonesia dalam merayakan Idul Fitri. Selama perjalanan mudik, sejumlah tempat istirahat bisa ditemukan di titik-titik arus mudik. Tempat beristirahat selama mudik menjadi salah satu lokasi yang dicari warga. Pertamina Lubricants mendirikan posko lesehan enduro. Posko ini didirikan oleh Pertamina Lubricants di jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Tepatnya di halaman Masjid Jami Al-Huda. Posko ini berdiri sejak tanggal 22 hingga 30 Maret 2025. Fasilitas yang diberikan pun sangat lengkap, mulai dari fasilitas pengecekan kendaraan bermotor gratis, potongan harga ganti oli, fasilitas kursi pijat, pengecekan kesehatan gratis, sarana bermain anak, dan konsol games. Kita melihat ini sangat bermanfaat, khususnya bagi pengendara roda 2 yang sedang melaksanakan mudik pada Ramadan dan Idul Fitri di tahun ini. Dan lesehan enduro ini harapannya tentunya bisa memberikan manfaat dan juga bisa dinikmati layanannya oleh seluruh konsumen yang ada. Di sini cukup lengkap, saya lihat tadi, dan animonya juga sangat tinggi oleh konsumen-konsumen yang ada, baik itu untuk sekedar beristirahat atau mungkin juga bisa melakukan penggantian oli di sini. Persiapkan dengan baik, baik itu kesehatan, harus bugar selama perjalanan, dan juga kesehatan motor. Jadi pastikan motor dalam kondisi prima, diperiksa, kemudian diservis sebelum melakukan perjalanan, dan yang pasti gunakan oli yang berkualitas. Karena oli adalah salah satu yang menentukan performance dari kendaraan. Gunakan enduro, oli yang berkualitas dari Pertamina. Lengkapnya fasilitas hingga promo yang ditawarkan membuat pemudik antusias untuk beristirahat, sekaligus mengecek kondisi kendaraan mereka di posko ini. Sangat membantu ya, karena untuk para pemudik yang kelelahan apa kecapean bisa istirahat di sini. Semua fasilitas cukup komplit ya di sini ya, ada alat pijat, ada fasilitas seperti main PS, hiburan anak. Hingga kini tercatat ada 100 hingga 150 pemudik motor yang beristirahat di posko lesehan enduro. Tak hanya posko lesehan, Pertamina juga memastikan pasokan BBM di jalur Pantura aman. Warga pun tak perlu khawatir kehabisan BBM selama mudik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Nata Arman, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, memiliki rumah tinggal milik sendiri tanpa menyewa atau mengontrak menjadi mimpi bagi semua masyarakat, termasuk kaum milenial atau Gen Z. Dan kini ada pilihan untuk memiliki hunian modern dengan DP yang relatif terjangkau dan cicilan yang setara dengan biaya kosan atau kontrakan di perkotaan.
Bertajuk daripada ngontrak mending beli rumah hanya dengan uang muka 5 juta rupiah, Grand Duta City South of Jakarta menjawab kebutuhan kaum milenial atau Gen Z untuk memiliki rumah tinggal modern di kawasan Parung, Kabupaten Bogor dengan uang muka yang terjangkau. Desain interior rumah yang modern dan dilengkapi oleh smart door lock system memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penghuninya. Kemudian kita juga lagi memberikan free DP, di mana tidak perlu membayar booking fee, hanya perlu komitmen fee 5 juta. Kenapa disebut komitmen fee? Karena nanti sebulan sesudah akad kita return, kembalikan lagi. Jadi itu semua udah free biaya, surat-surat sudah sampai SHM. Ini kita memudahkan untuk kaum milenial, kaum Gen Z untuk punya rumah, daripada mereka harus mengontrak. Karena setelah itu kita ada cicilan fix selama 3 tahun. Kita ada subsidi untuk cicilan juga. Jadi cicilannya hanya sekitar 3-4 juta saja sudah bisa punya rumah. Grand Duta City South of Jakarta merupakan hunian asri dengan total lahan 200 hektar yang dilengkapi dengan fasilitas olahraga, kolam renang, Central Park, area kuliner, dan tak ketinggalan area bermain anak. Saya sangat happy dan ya lucky for me sih. Kenapa? Karena saya memiliki penghunian yang begitu asri, terus secara fasilitas dan future development-nya sangat cukup baik gitu. Kenapa? Karena memang one stop living di sini semua nanti akan ada gitu. Terus dalam segi akses, dalam segi nilai investasinya itu cukup signifikan banget gitu. Dengan fasilitas yang lengkap dan akses yang mudah, Grand Duta City South of Jakarta mengutamakan ketenangan hidup bagi para penghuninya. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Memastikan seluruh pekerja mendapatkan tunjangan Hari Raya Idul Fitri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Energi Jakarta mendatangi sejumlah perusahaan. Ini dilakukan setelah adanya laporan 121 perusahaan yang belum membayarkan THR. Inspeksi mendadak petugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta dilakukan di sejumlah perusahaan kawasan Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Selain pemeriksaan manajemen karyawan, petugas juga berdialog langsung dengan sejumlah pegawai yang bekerja. Petugas belum menemukan adanya perusahaan nakal yang belum membayar THR karyawannya. Namun berdasarkan laporan yang masuk ke posko pengaduan THR 2025, tercatat ada 121 perusahaan di Jakarta yang belum membayarkan THR Lebaran. Jika ada perusahaan yang belum memberikan THR, maka sanksi tegas akan diberikan, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha. Bahwasanya namanya THR itu harus dibayarkan. Ya memang kalau kita bicara kasus dari tahun sebelumnya, ya alhamdulillah semua kasus bisa diselesaikan di akhir tahun. Untuk tahun ini masuk ke posko kita 121 perusahaan. Sekarang sedang di tahap apa tuh Pak? Dan sekarang di tahap kita periksa. Memang kita buka posko itu satu di dinas, yang 5 wilayah kita buka posko. Ratusan mama terlibat saling dorong hingga berdesakan di toko baju anak Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sejumlah anak yang dibawa ibunya menangis akibat terjepit. Ratusan emak-emak yang telah menunggu sejak pagi di depan toko penjualan pakaian anak di Pasar Sentral Pekabata, Polewali, berebut pakaian murah. Bahkan, sebagian emak-emak pemburu pakaian lebaran ini ada yang datang saat masih gelap demi mendapatkan nomor antrian. Aksi saling dorong hingga tarik-menarik pun tak terhindarkan saat toko dibuka dan pembagian kupon dilakukan. Akibatnya, anak-anak yang ikut bersama ibunya menangis lantaran terjepit di tengah kerumunan. Bahkan pembeli ada yang datang dari luar kota demi mendapatkan pakaian lebaran dengan harga murah. Udah dapat kupon, banyak sekali ya. Banyak sekali orang rebutan nih, orang sampai cakar-cakar nih, marah-marah karena ada yang tidak dapat nomor, ada nih apa pokoknya. Ini masuk ada kupon. Ini sudah antri Bu dari tadi? Terima kasih dari jam 6. Berebutan kupon ini 50 Ji, nah bagikan setiap 1 kali masuk.
Setiap tahun toko ini menyediakan pakaian murah untuk anak, sehingga diburu oleh para pembeli. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzar Zainal, iNews melaporkan.